Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan juga kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul kembali selagi untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sekalian, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga kita salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemarin kita telah masuk pada tata cara salat, ya. Akan tetapi insyaallah pada pertemuan yang mulia ini kita akan mengulang sedikit apa-apa saja tata cara salat, ya. Adapun yang kita telah sebutkan juga pekan lalu atau pertemuan yang lalu, kita akan menyebutnya kembali pada pertemuan ini biidznillah taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita telah menyebutkan tata cara salat, ya. Adapun tata cara salat yang pertama yaitu tentunya dengan berniat, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya niat adalah keinginan hati untuk melakukan suatu amalan, ya. Dan hukum niat di dalam salat ini merupakan, ya, wajib daripada salat, karena niat merupakan syarat daripada salat, ya. Sebagaimana kita telah sebutkan pekan lalu bahwasanya syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu ibadah atau sesuatu yang harus dipenuhi di luar daripada ibadah tersebut. Beda halnya dengan rukun, ya. Kalau rukun kemarin kita sebutkan bahwasanya adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam ibadah tersebut, ya. Dan di sini niat disebutkan bahwasanya merupakan syarat daripada salat, ya. Jadi jika seseorang melaksanakan salat tanpa adanya niat, maka salat tersebut menjadi tidak sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, ya. Di dalam ini atau di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya apa itu memurnikan ketaatan kepadanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah ikhlas, ya, dan ikhlas merupakan salah satu amalan hati, ya, dan disebut di sini adalah ikhlas merupakan salah satu daripada niat tersebut. Dan juga disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, bahwasanya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, ya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya. Jadi setiap ibadah tanpa adanya niat, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya niat itu tempatnya di hati, ya, karena merupakan ada penanya, karena niat adalah sebuah amalan hati, bukan amalan lisan. Kemudian juga jumhur ulama memberikan kesimpulan dua hal penting, ya. Yang pertama yaitu bahwasanya lisan tidak lazim untuk mewakili niat, ya, yang terdapat di dalam hati. Seperti contoh
ketika kita berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat zuhur, ya, sedangkan di lisan kita mengucapkan untuk sholat asar, maka yang diikuti adalah niat di dalam hati, bukan niat yang keluar di dalam lisan, ya. Dan di sini disebutkan bahwasanya apabila niat di dalam hati dan juga niat yang terucapkan lewat lisan itu saling bertentangan, maka yang didahulukan adalah niat yang berada di dalam hati. Walaupun di lisan itu berbeda dengan hati, maka yang tetap yang diikuti adalah niat kita yang di dalam hati. Kemudian kesimpulan yang kedua, yaitu dalam mengerjakan suatu ibadah tidak diisyaratkan ketika sudah berniat di dalam hati kemudian diucapkan lagi dengan lisan, ya. Jadi ketika kita melakukan suatu ibadah seperti contoh sholat yang telah kita bahas pada saat ini, ya, dengan kita berniat di dalam hati saja itu sudah cukup, ya. Itu sudah membuat ibadah kita sah, tidak usah kita tambahkan dengan melafadzkan seperti yang kita ketahui pada umumnya kita melafadzkan niat seperti usolli, fardhu dan yang lain sebagainya, ya, karena ibadah di dalam hati itu sudah cukup. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun melafadzkan niat, ya, maka para ulama juga memperselisihkan apa hukumnya melafadzkan niat tersebut, ya. Ada sebagian ulama yang menganjurkannya, ada sebagian ulama yang memakruhkannya, ada yang menganggapnya sebagai sekedar boleh akan tetapi dia bukan sebagai keutamaan, dan juga ada yang menganggapnya sebuah kebid'ahan atau sebuah keharaman, ya. Ada ulama yang mengatakan untuk melafadzkan niat ini merupakan sebuah keanjuran karena untuk supaya memperkokoh niat kita yang berada di dalam hati, ya. Ada juga yang mengatakan bid'ah. Mengapa lafadz atau melafadzkan niat di dalam atau di lisan merupakan sebuah kebid'ahan atau keharaman? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi SAW sangat banyak melakukan sholat, entah melaksanakan sholat sunnah atau sholat wajib, ya. Akan tetapi belum ada riwayat yang datang bahwasanya Nabi SAW melaksanakan sholat diawali dengan niat yang dilafadzkan oleh Nabi SAW. Dan juga sahabat itu sangat banyak, ya, dan sangat banyak sahabat yang menyaksikan Nabi SAW melaksanakan sholat. Akan tetapi dari sekian banyak sahabat tersebut belum ada riwayat yang datang bahwasanya sahabat tersebut melihat Nabi SAW melafadzkan niat di dalam melaksanakan sholat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita niat, langkah selanjutnya daripada tata cara sholat yaitu takbiratul ihram, ya. Apa itu takbiratul ihram? Ya, takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar, ya. Jadi takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar, ya, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, ya. Bukan yang seperti kita pahami bahwasanya takbiratul ihram adalah mengangkat tangan, bukan. Akan tetapi yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar ketika kita hendak melaksanakan sholat. Dan adapun mengangkat tangan ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka hukumnya sunnah, ya. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat tanpa melakukan atau tanpa mengangkat tangan, maka sholat kita tetap sah, ya. Sholat kita tidak batal karena hukum mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya, maka itu hukumnya sunnah. Beda halnya ketika kita takbiratul ihram, ketika kita meninggalkan takbiratul ihram, meninggalkan ucapan Allahu Akbar, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya wajibnya takbiratul ihram, ya, adalah sabda Rasulullah SAW, ya, pada kisah ketika seorang sahabat melaksanakan sholat, akan tetapi dia belum tahu bagaimana tata cara sholat tersebut, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tersebut, irji fasolli fa innaka lam tusolli, ya, kembalilah sholatmu, ya, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Akan tetapi sahabat tersebut melaksanakan sholat terus menerus, akan tetapi dia tidak mampu sholat dengan benar. Kemudian Nabi SAW pun mengajarinya, ya. Kemudian beliau mengatakan, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblah fakabbir, ya. Nabi mengatakan, jika engkau hendak untuk melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, lalu menghadaplah ke arah kiblat dan juga bertakbirlah,
Ya, ini adalah merupakan dalil bahwasanya takbiratul ihram, ya, atau ucapan takbir ketika kita hendak melaksanakan sholat adalah merupakan suatu kewajiban, ya, apabila tidak dilakukan maka membatalkan sholat daripada seseorang. Kemudian apa arti daripada ihram? Ya, ihram adalah pengharaman, ya, dari kata haram yang berarti pengharaman, ya. Berarti takbiratul ihram, dengan kita melakukan takbiratul ihram berarti kita telah membatasi diri kita dari apa-apa yang telah dibolehkan sebelumnya, ya, dan juga kita membatasi diri kita dari apa-apa yang dapat merusak ibadah sholat kita tersebut. Ya, mungkin sebelum kita sholat kita diperbolehkan untuk makan dan minum, berbicara, ya, menoleh kiri dan kanan. Ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, maka ini adalah pengharaman bagi kita sekalian, pembatasan bagi kita sekalian untuk diharamkan apa-apa yang sebenarnya telah apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang selanjutnya, hukum-hukum daripada hukum takbiratul ihram. Apa itu hukum takbiratul ihram? Apa hukum daripada takbiratul ihram? Ya, di sini tertulis bahwasanya takbiratul ihram adalah rukun daripada salat. Ya, jika kita meninggalkan takbiratul ihram, maka salat kita tidak sah, sebagaimana ini adalah disepakati oleh jumhur ulama. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhur, ya, wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Ya, bahwasanya kunci salat adalah bersuci, ya, pengharamannya adalah takbir dan juga penghalalannya adalah salam. Ya, hadis tersebut menjelaskan bahwasanya ketika kita telah melaksanakan takbiratul ihram, maka semua diharamkan bagi kita sekalian yang sebenarnya di awal itu sebenarnya itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dihalalkan ketika kita telah selesai atau telah mengucapkan salam. Kemudian dalam hadis yang kita telah sebutkan tadi, idza qumta ila sholati fakabbir, ya, jika engkau hendak salat maka bertakbirlah. Kemudian poin yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat sah daripada takbiratul ihram, ya, syarat sahnya adalah mengucapkan Allahu Akbar, ya, beriringan dengan niat. Akan tetapi ulama berpendapat di sini apakah takbiratul ihram itu disertai atau dibarengi dengan niat atau niat terlebih dahulu atau takbiratul ihram kemudian, ya. Pendapat di sini mengatakan, pendapat yang pertama bahwasanya wajib mengiringi niat dengan takbiratul ihram, dan ini pendapat daripada Syafi'iyah dan juga Malikiyah, ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ketika kita hendak melaksanakan sholat, takbiratul ihram wajib disertai atau diiringi dengan niat, ya. Dan ini pendapat daripada Syafi'iyah dan juga Malikiyah. Kemudian pendapat yang kedua, boleh mendahulukan niat, ya. Jadi ketika yang pendapat kedua ini kita berniat terlebih dahulu kemudian takbir. Beda halnya dengan pendapat yang pertama, ketika kita melaksanakan takbir Allahu Akbar, disitulah juga niat kita untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi di poin yang kedua ini kita mendahulukan niat terlebih dahulu ketika kita atau setelah kita mengucapkan takbir, atau niat terlebih dahulu kemudian takbir. Dan ini menurut Hanafiyah dan juga Hanabila. Dan dua-duanya boleh dilakukan, ya, entah kita mau melaksanakan niat berbarengan dengan takbiratul ihram atau mendahulukan niat terlebih dahulu kemudian takbiratul ihram, maka itu yang tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah, ya, kita mendahulukan takbiratul ihram kemudian kita berniat, maka ini tidak boleh, karena takbirnya menjadi tidak sah dan menjadi tidak sah pula solat yang didirikan oleh orang tersebut. Kemudian poin yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya yaitu mengucapkan takbiratul ihram dengan berdiri, ya. Jadi ketika seseorang hendak melaksanakan solat dan hendak mengucapkan takbiratul ihram, wajibnya dia harus berdiri, ya, tanpa atau tidak boleh dengan duduk, ya. Secara umumnya, sebelum kita memasuki pada pembahasan yang selanjutnya, nanti akan dibahas uzur-uzur untuk orang yang bisa duduk atau alasan-alasan untuk orang yang bisa duduk. Maka secara umumnya takbiratul ihram itu harus diucapkan dengan berdiri, ya. Dikatakan di sini bahwasanya diwajibkan bagi orang yang sholat untuk mengucapkan takbiratul ihram
dalam keadaan berdiri, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Dan juga sebagaimana dalam hadis bahwasanya dikatakan Rasulullah SAW jika beliau mendirikan sholat, ya, maka beliau berdiri dengan tegak, kemudian mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan Allahu Akbar, ya. Jadi di hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi bertakbir atau takbiratul ihram dengan berdiri, ya. Bagaimana dengan berdiri? Yaitu dengan menegakkan tulang punggung, ya. Tidak diperbolehkan mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan duduk ataupun merunduk atau membungkuk. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bacaan? Ya, bacaan ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, ya. Di antara syarat daripada takbiratul ihram adalah mengucapkan lafaz Allahu Akbar, ya, dalam bahasa Arab. Ya, di sini disyaratkan mengucapkan harus Allahu Akbar dan juga harus bahasa Arab, ya, tidak boleh bahasa lain atau apatah lagi bahasa Indonesia. Mungkin antara kita sekalian ada yang mau menggantinya dengan Allah Maha Besar, maka itu tidak diperbolehkan, ya, karena syarat daripada takbiratul ihram harus dengan lafaz Allahu Akbar, ya. Akan tetapi ulama juga berbeda pendapat, bukan berbeda pendapat, akan tetapi mereka berbeda pendapat terkait maknanya, ya. Jadi mereka sepakat bahwa takbiratul ihram itu adalah merupakan suatu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang lafaz-lafaz yang mengandung makna pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala atau pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang pertama, yaitu pendapat Malikiyah dan juga pendapat Hanabilah, ya, bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan kalimat-kalimat yang lain, ya, kecuali Allahu Akbar saja, ya. Jadi pendapat Malikiyah hanya terbatas cuma satu kata saja atau satu kalimat, yaitu Allahu Akbar. Tidak ada kata-kata yang lain, walaupun kata-kata yang lain maknanya sama, ya, artinya sama, akan tetapi pada pendapat ini cuma mencukupkan hanya dengan satu kalimat saja, yaitu Allahu Akbar, ya, tidak ada dengan kata yang lain. Kemudian pendapat yang selanjutnya yaitu pendapat Syafi'iyah, ya. Dia mengatakan bahwasanya boleh menambahkan alif lam pada kata akbar, ya, yang semulanya Allahu Akbar, ya. Menurut Syafi'iyah bisa kita mengucapkan dengan Allahu Al-Akbar, ya, dengan penambahan alif lam pada kata akbar, ya. Ini pendapat daripada pendapat Syafi'iyah. Dan ada juga pendapat daripada Hanafiyah, ya, menganggapnya sah apabila kita sekalian mengganti ucapan takbiratul ihram dengan zikir-zikir yang mengandung pujian dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bisa diganti dengan kata-kata yang lain dengan makna yang serupa, ya, seperti Allahu Al-Kabir, Allahu A'zam, dengan juga Allahu Ajal, ya. Karena kalimat-kalimat ini mengandung arti yang sama, mengandung makna yang sama dengan Allahu Akbar. Jadi menurut Hanafiyah, dengan melakukan atau melaksanakan atau mengucapkan kalimat-kalimat ini diperbolehkan dan juga sah takbiratul ihramnya, karena mereka berdalilkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'la ayat 15, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan ingat nama Tuhannya lalu dia salat, ya. Mereka mengambil secara umum, dan ingat nama Tuhannya, tidak dibatasi dengan kalimat Allahu Akbar, ya. Jadi terserah, entah kita mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa saja, maka terserah. Akan tetapi yang rajih, ya, dan menunjukkan yang rajih daripada empat pendapat itu, yaitu adalah ucapan Allahu Akbar saja, tidak ada ucapan yang lain, ya. Sebagaimana banyak hadis yang dicantumkan di dalam sini, bahwa saya hadis daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwasanya apabila imam mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkanlah Allahu Akbar, ya. Dan juga dari sabda Nabi SAW, jika engkau hendak sholat maka bertakbirlah, ya. Dengan hadis yang lain, ya, kunci sholat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan juga penghalalannya adalah salam, ya. Ada hadis lain juga mengatakan sesungguhnya Nabi SAW jika berdiri untuk sholat maka beliau mengucapkan Allahu Akbar, ya. Dan juga hadis yang lain, Rasulullah jika mendirikan sholat maka beliau berdiri dengan tegak,
mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan Allahu Akbar, ya. Dengan hadis yang lain juga, tidak sempurna salat seseorang sampai ia berwudu, lalu ia membasuh air pada tempat-tempatnya, lalu ia berkata Allahu Akbar. Ya, kita lihat daripada hadis-hadis ini semua datang dengan kata Allahu Akbar. Ya, tidak ada datang dengan ucapan yang lain seperti yang disebutkan pada pendapat-pendapat yang tadi. Tidak ada yang datang dengan Allahu A'zam, Allahu Al-Kabir, ya, tidak ada. Semua datang dengan ucapan Allahu Akbar. Ya, andai pun boleh kita bertakbir atau takbiratul ihram dengan mengucapkan selain daripada Allahu Akbar, pasti Nabi SAW atau sahabat pernah melakukannya walaupun hanya sekali. Ya, akan tetapi belum ada riwayat yang datang kepada kami atau yang kami dengar bahwasanya ucapan takbiratul ihram itu selain daripada Allahu Akbar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan takbiratul ihram, tata cara salat yang lain adalah berdiri, ya. Dan juga di sini adalah tidak ada khilaf di antara para ulama akan wajibnya berdiri dalam salat fardu, ya, dalam salat fardu bagi yang mampu, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafidu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ya, jagalah semua salatmu, ya, dan jagalah salat wusta, yaitu salat asar, ya, dan juga berdirilah, ya, untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk, ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata waqumu lillahi qanitin, ya, yang merupakan dalam bahasa Arab adalah fi'il amar, ya, yang berarti adalah kata kerja untuk perintah, ya, waqumu lillahi qanitin, yaitu berdirilah, merupakan kata kerja, ya, dan juga termaksud daripada ilmu usul fikih, ya, apabila ada fi'il amar maka itu dipergunakan untuk hal yang wajib, ya. Jika suatu perintah datang dari Nabi SAW atau datang dari Al-Quran, ya, maka itu adalah sesuatu yang wajib, kecuali datang dalil setelahnya, ya, yang memalingkan atau yang mengubah hukum tersebut, entah menjadi sunnah, entah menjadi mubah. Kemudian di dalam hadis lain atau di dalam dalil lain yang seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ya, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, ya, jika engkau berdiri, ya, untuk salat maka sempurnakanlah wudu, ya. Dalil ini juga mengatakan bahwasanya jika engkau hendak berdiri, ya, yang menunjukkan bahwasanya kewajiban salat pada umumnya pada awalnya yaitu wajibnya untuk berdiri. Dan di sini dimasuki yaitu jika seseorang tidak mampu, ya, tidak mampu untuk berdiri, ya, maka dia diperbolehkan untuk duduk atau yang lain sebagainya, sebagaimana hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin." Ya, salatlah dengan berdiri, ya, jika kalian tidak mampu maka salatlah dengan duduk, dan juga jika tidak mampu lagi maka salatlah dengan berbaring. Dan juga hadis ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ya. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampumu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita tidak mampu salat dengan berdiri maka diperbolehkan dengan duduk, ya. Dan apabila kita melaksanakan salat dengan duduk maka disunnahkan untuk salat dengan posisi tarabbu. Apa itu posisi tarabbu? Yaitu duduk bersila, ya, yang seperti kita lakukan pada saat ini, yaitu duduk bersila, ya, yaitu dengan posisi duduk dengan memposisikan kedua telapak kaki di bawah paha, ya, sehingga paha dengan betis, ya, menjadi tampak, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia mengatakan bahwasanya aku pernah melihat Nabi SAW melaksanakan salat dengan duduk tarabbu. Apa itu duduk tarabbu? Yaitu duduk bersila. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum daripada berdiri, ya. Yang pertama yaitu tidak wajib berdiri dalam salat sunnah, ya, tidak wajib berdiri dalam salat sunnah. Di sini dikatakan bahwasanya ketika kita melaksanakan salat sunnah maka diperbolehkan untuk duduk walaupun kita sebenarnya mampu untuk berdiri,
ya ini merupakan ijma' para ulama ya. Jadi beda hukumnya antara kita melaksanakan sholat fardu dan juga sholat sunnah. Ketika kita melaksanakan sholat fardu, maka jika kita mampu untuk berdiri maka kita harus berdiri. Beda halnya dengan sholat sunnah ya. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah, walaupun kita mampu untuk berdiri, maka sholat sambil duduk itu diperbolehkan ya, sebagaimana hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, Nabi SAW sholat ketika safar di atas kendaraan, mengikuti arah kendaraan beliau ya, kemudian beliau bergerak sujud, ruku dengan isyarat ya, yaitu dalam sholat malam ya. Di hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sholat sunnah di atas kendaraan. Andaikan mungkin sholat sunnah itu wajib juga untuk berdiri, maka pasti Nabi SAW pasti akan turun dari kendaraan tersebut kemudian melaksanakan sholat. Kemudian juga dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melaksanakan sholat di atas kendaraan ya, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pahami ya, bahwasanya sholat sunnah orang yang berdiri lebih utama dibandingkan orang yang sholat sunnah daripada lebih utama ya daripada orang yang sholat dengan duduk, sebagaimana dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan, saya telah dikabari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholatnya seseorang dengan duduk mendapatkan setengah daripada sholat. Abdullah bin Amr mengatakan, maka saya melaksanakannya, saya mendapatinya sholat dengan duduk. Saya meletakkan tangan saya di kepala beliau, kemudian beliau bersabda, ada apa wahai Abdullah ya? Kemudian saya menjawab, telah dikabarkan kepada saya bahwa Anda bersabda, wahai Rasulullah, sholatnya seseorang dengan duduk mendapatkan setengah daripada sholat, dan Anda melaksanakan sholat dengan duduk ya. Maka beliau bersabda, ya Anda benar, akan tetapi saya tidaklah seperti salah satu di antara kalian ya. Jadi makna daripada hadis ini yaitu orang yang sholat dalam keadaan berdiri itu lebih utama daripada orang yang duduk ya. Dibolehkan ya, walaupun kita sekalian mampu untuk berdiri atau mampu untuk berdiri, akan tetapi dibolehkan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Akan tetapi pahalanya tentu beda dengan orang yang sholat dengan berdiri ya. Ketika kita mampu untuk berdiri kemudian kita sholat dengan duduk, maka kita akan mendapatkan setengah atau separuh daripada pahala sholat yang berdiri. Akan tetapi di hadis ini terdapat kekhususan bagi Nabi SAW ya, walaupun beliau melaksanakan sholat sambil duduk, akan tetapi ya beliau SAW tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga bahwasanya sholat orang yang duduk karena uzur ya bisa mendapatkan pahala penuh sama dengan orang yang sholat berdiri ya. Jadi beda halnya ketika memang dia hanya malas untuk berdiri ya, dia mampu untuk berdiri kemudian dia duduk, itu beda dengan orang yang memang duduk karena dia punya uzur ya. Jadi dia pahalanya sama dengan orang yang berdiri ya, karena dia tentunya mempunyai uzur. Dia duduk itu bukan karena keinginannya sendiri, akan tetapi karena dia mempunyai uzur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya, jika seorang hamba sedang sakit atau berpergian, maka tetap dituliskan pahala baginya seperti halnya ia lakukan ketika dalam keadaan sehat maupun bermukim. Kemudian pada pembahasan yang lain ya, batasan berdiri, bagaimana atau apa-apa saja batasan kita dalam berdiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dituliskan di sini bahwasanya batasan berdiri di dalam sholat ya adalah dengan menegakkan badan dengan lurus ya. Jadi ketika kita melaksanakan atau berdiri dalam sholat, maka badan harus lurus, dan juga tidak menjadi masalah ya jika dia sedikit membungkuk ya, dengan syarat tidak sampai membungkuk seperti orang yang ruku ya. Dan ini kesepakatan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah ya. Jadi mereka bersepakat bahwasanya ketika kita berdiri atau membungkuk itu masih dikatakan berdiri selagi membungkuknya itu tidak sampai seperti orang yang ruku. Jadi kalau rukunya cuma setengah ya,
tidak sampai pada derajat orang yang ruku, maka itu masih terhitung berdiri. Kemudian poin yang selanjutnya jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum berdiri dengan sandaran, ya. Mungkin di antara kita sekalian yang sholat akan tetapi sholat di samping tembok atau di sholat menggunakan tongkat, ya, tentunya kita bersandar dengan tembok tersebut atau dengan tongkat tersebut. Apa hukum, ya, berdiri dengan sandaran tersebut, ya? Dituliskan di sini bahwasanya dalam sholat, ya, diwajibkan bagi seseorang untuk berdiri sesuai dengan kemampuannya, ya. Apabila dia berdiri dengan bersandar pada sesuatu, ya, seperti tembok atau tongkat atau yang lain sebagainya, ya, sekiranya dia diambil kemudian dia jatuh, maka sholatnya itu tidak sah, ya. Jadi hukum kita berdiri itu hukum bersandar itu tidak sampai untuk menjadikan tumpuan. Ketika mungkin kita bersandar atau bersandar di tongkat, apabila tongkat tersebut diambil kemudian kita jatuh, ya, berarti kita telah berpangku atau menopang, bertopang pada tongkat tersebut, dan itu tidak disebut dengan berdiri, ya. Dan disebut berdiri apabila kita bersandar di tembok atau kita bertopang pada tongkat tersebut, kemudian tongkat tersebut diambil kemudian kita tidak jatuh, maka itu disebut dengan berdiri, ya. Dan ini hukum berdiri dengan seperti ini maka sholatnya tidak sah, sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin, ya. Jika engkau salat, ya, salatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu maka salatlah sambil duduk, ya. Jika tidak mampu lagi maka salatlah dengan berbaring. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menyebutkan tadi tentang hukum-hukum salat sambil berdiri. Dan kapan gugur kewajiban kita sekalian berdiri dalam sholat, ya, apa-apa saja alasan kita sekalian sehingga kita bisa menggugurkan kewajiban kita sekalian berdiri di dalam sholat, ya. Di sini dikatakan bahwa saya tidak diwajibkan berdiri ketika melaksanakan sholat, ya, dengan sebab-sebab berikut. Jadi ada alasan-alasan yang bisa menjadikan kita sekalian bisa untuk tidak berdiri dalam melaksanakan sholat, entah itu kita melaksanakannya sambil duduk atau sambil berbaring. Pertama disebutkan di sini bahwasanya alasan yang pertama yaitu sakit atau lemah, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi, ya, hadis umum tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, ya, salatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka salatlah sambil duduk, jika tidak mampu maka salatlah sambil berbaring. Dan juga disebutkan pula dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjatuh dari kuda, ya, sampai kulitnya lecet dan juga terluka di sisi kanan tubuh beliau, ya. Maka kami menjenguknya. Pada saat tiba waktu sholat, beliau mendirikannya dengan duduk, maka kami juga sholat dengan duduk di belakang beliau, ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melaksanakan sholat sambil duduk, dan juga makmumnya juga semua ikut duduk, ya, walaupun makmumnya semua ini mampu untuk berdiri, ya, akan tetapi hukum di sini juga disebutkan bahwasanya ketika imam sholat dengan cara duduk maka makmumnya juga semua harus duduk, walaupun makmumnya ini semua mampu untuk berdiri, ya, karena di sini disebutkan bahwasanya Anas ini bisa untuk berdiri, mampu untuk berdiri, akan tetapi Rasulullah, ya, karena beliau terluka sehingga beliau sholat sambil duduk, maka Anas dan juga yang lainnya mengikut di belakang beliau sambil sholat, ya, sholatnya sambil duduk, ya, karena dia mengikut dengan imamnya. Kemudian jika orang yang sakit mampu mengerjakan sholat dengan berdiri meskipun hanya sekedar membaca ayat, maka hendaknya dia kerjakan sambil berdiri. Jadi kita maksimalkan berdiri kita, ya. Mungkin kita sakit atau mungkin kita lemah, ya, jadi kita maksimalkan berdiri kita semampu kita, ya, sebisa kita untuk berdiri. Kemudian ketika kita tidak mampu, barulah kita boleh untuk sholat melaksanakan dengan cara duduk. Kemudian alasan yang kedua supaya keguguran atau kewajiban kita dalam berdiri dalam sholat itu gugur, ya, selain yang pertama itu adalah sakit dan lemah, yang kedua adalah takut, ya, dalam keadaan takut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana, ya.
jika kamu dalam keadaan takut atau dalam keadaan bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berada di atas kendaraan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan kapan keguguran kita sekalian wajib, kewajiban kita gugur dalam berdiri dalam sholat, ya. Kemudian kita masuk pada arah pandangan kita sekalian ketika kita sholat, ya, arah pandangan mata kita sekalian ketika kita melaksanakan sholat, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya tidak ada dalil yang tegas, ya, ataupun dalil yang sahih yang menentukan ke arah mana pandangan seseorang ketika hendak melaksanakan sholat atau ketika sedang melaksanakan sholat, ya. Karenanya seseorang yang sedang sholat boleh memandang ke arah yang dapat membantunya untuk lebih khusyuk di dalam sholatnya, ya. Jadi boleh kita melaksanakan atau boleh kita memandang kemanapun, yang penting itu bisa membantu kita sekalian, ya, dalam kekhusyuan kita dalam sholat. Boleh kita melihat ke arah imam atau ke arah depan, atau boleh kita melihat ke arah bawah, yaitu arah ke tempat kita untuk sujud. Akan tetapi tidak diperbolehkan untuk kita sekalian untuk melihat ke atas, ya. Jadi dari keumuman penjelasan ini boleh ke arah mana saja, entah ke arah depan, yaitu ke arah imam atau ke arah depan, ataupun ke arah bawah, ke tempat sujud kita. Akan tetapi ada dalil yang mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk melihat ke atas, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit, ya, ketika berdoa di dalam sholat, atau mata mereka akan tersambar, ya. Dalil ini mengatakan atau menjelaskan bahwasanya larangan untuk melihat ke atas ketika hendak atau ketika sedang melaksanakan sholat. Dan juga dikatakan di sini, ya, kenapa disebutkan menghadap ke depan dan juga menghadap ke bawah atau menghadap ke tempat sujud, karena umumnya ke arah itulah yang bisa membantu orang sekalian atau membantu kita sekalian untuk bisa mendapatkan kekhusyuan, ya. Jadi ketika kita lebih enak atau lebih nyaman dengan melihat ke depan, ya, kita mendapatkan konsentrasi dengan gampang dengan cara menghadap ke depan, maka kita lakukan menghadap ke depan. Akan tetapi, ya, jika kita mungkin lebih konsentrasi, ya, lebih enak atau lebih nyaman ketika menghadap ke tempat sujud kita, maka kita menghadap ke tempat sujud kita. Sebagaimana perkataan Ibnu Abdul Bar, ya, beliau mengatakan, dan barang siapa yang melihat ke tempat sujudnya, maka hal yang demikian itu lebih selamat baginya, ya, dan lebih jauh dari tersibukannya ia dari hal-hal, ya, hal-hal selain sholat insyaallah taala. Kemudian di sini dikatakan, ya, bahwasanya karena tidak ada dalil yang tegas, ya, terkait arah kita atau pandangan kita ketika sholat, ya, karena tidak adanya dalil yang tegas dan juga dalil yang sahih yang menunjukkan akan hal ini, ya, maka para ulama berselisih pendapat, ya, perihal mana yang lebih afdol, ya. Jadi ulama di sini berbeda pendapat manakah yang lebih afdol, entah kita memandang ke depan atau melihat ke depan, atau melihat ke tempat sujud kita, yaitu menghadap ke bawah. Di sini disebutkan ada dua pendapat, ya, bahwasanya pendapat yang pertama, hendaknya seseorang ketika sholat matanya tertuju pada tempat sujudnya, ya, dan tidak menoleh kemana-mana. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya. Jadi pendapat jumhur ulama adalah ketika kita hendak sholat, maka seyogianya bagi kita sekalian mata kita tertuju ke tempat sujud kita, bukan ke tempat yang lainnya. Akan tetapi poin yang kedua atau pendapat yang kedua, yaitu seperti yang tadi. Kalau yang pendapat yang pertama adalah menghadap ke tempat sujud kita, dan pendapat kedua adalah menghadap ke depan. Akan tetapi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun hadis-hadis, ya, hadis-hadis yang menunjukkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat yang sholat tentang menghadap depan, itu tidak menunjukkan, ya,
tidak mensyariatkan mengarahkannya pandangan ke depan atau ke arah imam ketika sholat. Ya, jadi mereka itu ada alasan kenapa mereka menghadap ke depan ketika sholat. Ya, akan tetapi hukum asalnya ketika sholat itu menghadap ke tempat sujud. Akan tetapi para sahabat ini kenapa bisa mereka sholat menghadap ke depan? Tentunya mereka mempunyai beberapa alasan. Alasan yang pertama bahwasanya keistimewaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada pada selain beliau. Ya, jadi ketika mereka sholat, ketika para sahabat sholat, kenapa sahabat menghadap ke depan? Karena para sahabat ingin melihat beliau, yaitu ingin melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana keistimewaan itu kita tidak bisa kita dapat selain daripada di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga alasan yang kedua, ya, bahwasanya yang melihat ke arah Rasulullah itu hanya sahabat-sahabat yang dekat. Ya, jadi sahabat-sahabat yang mungkin berada pas di belakang beliau, maka mereka menghadap ke depan. Ya, jadi orang-orang yang di belakang atau orang-orang yang jauh, maka mereka pasti menghadap ke tempat sujud mereka. Jika kalau mereka menghadap ke beliau atau menghadap ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka tidak akan khusyuk. Ya, tentu mereka sholat pasti akan menghilangkan khusyuk tersebut. Sedangkan khusyuk adalah rukun daripada sholat itu sendiri. Dan juga alasan yang lain, yaitu alasan yang ketiga, bahwasanya hadis-hadis yang disebutkan atau hadis-hadis yang disebutkan tentang para sahabat sholat dengan menghadap ke depan, itu menerangkan bahwasanya sahabat itu tidak selalu sholat dalam menghadap ke depan. Ya, bisa jadi itu karena ada mungkin sesuatu yang memotivasi para sahabat sehingga para sahabat melihat untuk ke depan atau melihat ke depan dalam melaksanakan sholat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada gerakan, ya. Gerakan pada saat takbiratul ihram yang tadi, ya, ketika kita berdiri. Di sini tertulis bahwasanya ketika kita berdiri, ya, ketika kita berdiri yang benar, maka jarak di antara kedua kakinya itu seimbang. Ya, jadi kaki itu tidak terlalu lebar, dibuka tidak terlalu lebar, dan juga tidak terlalu rapat. Ya, dan juga pandangan kita, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya lebih afdolnya kita melihat ke tempat sujud. Ya, akan tetapi jika kita mungkin lebih khusyuk atau merasa terganggu dengan melihat ke tempat sujud, maka tidak mengapa kita melihat ke depan atau ke arah imam. Dan juga tentunya pada umumnya, atau kita kembali ke awal, bahwasanya sholat itu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Ya, akan tetapi bagi orang yang beruzur boleh untuk sholat dengan cara duduk. Ya, dan juga sunnahnya di sini duduk secara bersila. Ya, sunnahnya bersila. Akan tetapi jika kita ingin melaksanakan sholat dengan cara duduk yang lain, maka itu tidak menjadi masalah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, poin yang selanjutnya setelah kita masuk dalam pembahasan berdiri, kemudian kita masuk pada tata cara sholat yang selanjutnya, yaitu mengangkat kedua tangan. Ya, setelah tadi kita menjelaskan bahwasanya takbiratul ihram, ya, di sini kita menjelaskan selanjutnya yaitu mengangkat kedua tangan. Ya, di sini jelaskan yaitu para ulama sepakat, ya, akan disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya, jadi ulama sepakat bahwasanya mengangkat kedua tangan ini hanya sunnah, ya, disyariatkan, bukan merupakan sebuah kewajiban. Jadi ketika kita meninggalkannya, maka sholat kita tetap sah. Ya, sholat kita tidak batal, karena yang menjadi kewajiban itu adalah takbiratul ihram, bukan mengangkat kedua tangan. Kemudian adapun selain takbiratul ihram, ya, selain takbiratul ihram, maka para ulama ini berselisih, ya, menjadi beberapa pendapat. Ya, jadi ada waktu-waktu kita mengangkat tangan, yaitu salah satunya di takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangan di takbiratul ihram. Akan tetapi para ulama di sini berselisih, ya, berselisih kapan-kapan saja tangan kita ini diangkat ketika kita melaksanakan sholat selain daripada takbiratul ihram. Ya, ada 4 pendapat dikatakan di sini atau dituliskan di sini, bahwasanya pendapat yang pertama, ya, hanya mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram. Ya, dan ini adalah
madhab daripada madhab Hanafi. Ya, jadi madhab Hanafi mengatakan bahwasanya mengangkat kedua tangan hanya dilakukan pada saat takbiratul ihram. Ya, cuma itu saja. Ketika kemungkinan sholat yang lain tidak ada lagi mengangkat kedua tangan, hanya dilakukan pada saat takbiratul ihram, dan ini madhab daripada madhab Hanafi. Kemudian pendapat yang kedua, ya, mengangkat kedua tangan itu ada di tempat-tempat, ada di 4 tempat, ya. Tempat yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram, ya. Tempat yang kedua yaitu ketika takbir mau ruku, ya, yaitu ketika selesai kita membaca surah selain surah Al-Fatihah. Ketika kita hendak ruku, maka yang kedua adalah mengangkat kedua tangan. Setelah kita takbiratul ihram, ya, ketika kita hendak ruku, maka di sini juga disebutkan pada pendapat kedua ini mengangkat tangan pada posisi ini ketika kita hendak ruku. Kemudian pada posisi yang ketiga yaitu ketika takbir bangkit dari ruku, ya, ketika bangkit dari ruku, kemudian juga di situ disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Dan juga posisi yang keempat ketika takbir bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, ya. Dan ini adalah pendapat daripada madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali, dan juga ini adalah merupakan pendapat yang terkuat, ya. Setelah pendapat yang pertama bahwasanya mengangkat kedua tangan hanya berada di takbiratul ihram, pendapat kedua ini mengangkat kedua tangan yang ada di 4 tempat. Kita sebutkan ulang. Yang pertama berada di takbiratul ihram, yang kedua berada di ketika takbir, ya, ketika takbir mau ruku, ya, ketika kita hendak ruku. Yang ketiga ketika takbir bangkit dari ruku, dan juga yang keempat adalah takbir bangkit dari tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga, ya. Dan ini adalah pendapat yang terkuat. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir, ya, termaksud ketika akan sujud dan juga ketika akan bangkit dari sujud, ya. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama, ya. Jadi ada juga yang berpendapat bahwasanya mengangkat kedua tangan itu dilakukan setiap kali takbir, ya, ketika kita takbir di dalam sholat, maka di situ disyariatkan untuk mengangkat tangan dimanapun berada. Ketika mungkin kita sedang sujud, bangkit dari sujud, Allahu Akbar, di situ juga disyariatkan. Ketika kita hendak sujud, Allahu Akbar, di situ juga disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Dan ini adalah pendapat yang ketiga. Akan tetapi, ya, yang roji, ada pendapat yang keempat, ya. Pendapat yang keempat adalah berusaha menjamak, ya, atau menggabungkan, mengkompromikan antara pendapat kedua dan juga pendapat yang ketiga, ya, yaitu dengan mengatakan boleh sesekali mengangkat kedua tangan ketika sujud, ya, dan juga bangkit dari sujud, ya. Dan ini adalah namun yang lebih tepatnya adalah pendapat yang kedua, ya, bahwasanya takbir itu mengangkat kedua tangan berada di 4 tempat, yaitu ketika kita hendak takbiratul ihram, ya, yang kedua ketika takbir sebelum ruku, dan juga ketika takbir bangkit dari ruku, dan juga ketika takbir bangkit dari rakaat kedua, ya, ketika kita hendak melaksanakan atau setelah melaksanakan tasyahud awal, ya. Dan yang rojihnya menurut jumhur ulama adalah 4 tempat ini, ya, ketika kita hendak mengangkat tangan untuk takbir. Kemudian tata caranya, gerakan untuk mengangkat tangan, ya, entah itu takbiratul ihram atau yang lainnya. Yang pertama itu sejajar dengan pundak, ya, berarti sebegini, sejajar dengan pundak. Ini yang pendapat yang pertama, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika memulai salat, ya, ketika takbir untuk ruku dan ketika mengangkat kepada setelah ruku, ya, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, ya. Kemudian yang kedua, setelah pertama tadi setara dengan pundaknya, yang kedua sejajar dengan telinganya, ya, sejajar dengan telinganya. Kemudian yang ketiga setinggi bagian atas daun telinga, ya. Jadi yang pertama itu sebegini, ya, sejajar dengan bahu, kemudian sejajar dengan daun telinga begini, ya. Kemudian yang ketiga setinggi di atas bagian daun telinga, ya, di atas bagian daun telinga, yaitu begini.
Akan tetapi ini semua tidak beda jauh ya, antara begini dan juga begini. Ini tidak ada tidak menimbulkan perbedaan yang sangat mencolok ya. Jadi itulah tadi yang kita bisa sampaikan. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan menyebutkan lagi kapan waktunya mengangkat tangan ya, dan juga kita akan menyebutkan posisi telapak tangan kita sekalian bagaimana ketika kita mengangkatnya ya. Insya Allah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.